Jadi pemirsa, saya sudah melihat kondisi ketiga bayi yang dititipkan dari Polda. Dan untuk ketiga bayi ini, yang bayi pertama berusia 4 bulan, kondisinya untuk pada saat saya melihat cukup bugar, cukup sehat, dan ketika diajak bermain juga merespon dengan baik. Kemudian bayi yang kedua berusia 10 bulan, tadinya masih seperti ragu ataupun takut karena mungkin melihat orang baru. Kemudian yang terakhir, bayi yang paling besar, yaitu bayi yang berusia 12 bulan. Kalau dilihat sekilas ataupun secara kasat mata agak murung begitu, namun ketika diajak bermain ataupun saya menyapa, barulah bayi yang berusia 12 bulan tersebut kembali tertawa. Saat ini saya sudah bersama dengan psikolog anak dan remaja dari Universitas Padjadjaran, ada Mbak Fitri. Kita akan coba tanya bagaimana untuk perkembangan korban perdagangan bayi sindikat internasional ini. Langsung saja kita tanya. Halo Mbak Fitri, ada kurang lebih 8 bayi yang diamankan, yang bisa diselamatkan, dan ketiga bayi di antara 8 ini dititipkan di sini. Saya ingin bertanya mengenai keseluruhan mungkin dari psikis bayi tersebut ataupun anak. Kalau misalkan terjadi hal-hal yang seperti ini, sebenarnya akan berdampak nggak sih untuk masa ataupun tumbuh kembangnya? Pertama saya ikut prihatin ya, ada kejadian seperti ini yang tentu membuat mungkin kita semua menjadi tidak nyaman. Betul. Dan juga sedih begitu ya. Saya yakin ibu-ibu di luar sana juga barangkali jadi khawatir begitu. Betul. Ya, bayinya akan dipisahkan dari ibu dengan motif-motif tertentu. Kejadian ini apakah berdampak atau tidak, saya di sini tidak mungkin bisa menjelaskan kondisi bayi-bayi sebagai korban, tapi mari kita lihat dari perkembangan anak secara umum. Ya. Begitu. Anak-anak atau bayi kan sebetulnya yang dibutuhkan adalah kelekatan dengan figur pengasuh utamanya. Ketika sesuatu terjadi, dalam hal ini dia dipisahkan dari ibu kandung, artinya ada beberapa pihak yang terlibat dalam pengasuhan di tahun pertamanya. Dan ini tentu sangat berdampak karena sejak bayi sudah belajar bahwa dunia ini tidak aman. Padahal yang dibutuhkan oleh anak adalah rasa aman itu sendiri. Lantas Mbak Fitri, ini kalau misalkan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian begitu ya, sang ibu ini tega menjual bayinya masih dalam kandungan kepada pihak ketiga begitu. Nah, kira-kira faktor penyebab kok bisa ada orang yang menjual bayinya bahkan sejak dari dalam kandungan? Nah, ini faktor-faktornya biasanya apa saja sih? Apakah bayi ini diinginkan atau tidak sejak awal? Diinginkan atau tidak itu kan bisa beragam ya. Bisa ada ayahnya secara legal tapi ayahnya kemudian tidak hadir untuk ibu gitu ya, sehingga ibu merasa sulit untuk membesarkan. Tapi juga ada faktor ekonomi karena memang itu yang dia pikirkan bahwa saya membesarkan anak saja belum tentu bisa gitu ya. Mungkin kalau dia dengan orang yang lebih tepat, di anak tersebut bisa lebih baik. Atau memang sesimpel bahwa dia butuh uang dan dia nggak butuh anak. Penelusuran terus dilakukan tim iNews File hingga malam menjelang. Di Jalan Sumitapura, Margahayu, Kabupaten Bandung, kami mencari rumah yang diduga ditempati Dani, seorang pelapor yang mengaku anaknya diculik. Dari hasil pemeriksaan petugas diketahui anaknya yang dilaporkan hilang ternyata dijual oleh pelapor sendiri, namun pembayaran yang dijanjikan tidak sesuai. Bapak, punten mau nanya, rumahnya Bapak Dani ada nggak? Dani, Bapak Dani, Jalan Sumitapura nomor 12 katanya. Oh, itu nomor 12 itu. Yang pojok. Ujung ya, nomor 12 itu. Yang gelap, ya, Pak Dani. Makasih banyak Bapak. Permisi. Permisi. Permisi, Pak Dani.
Permisi Pak Dani, Assalamualaikum. Pemirsa, saya akan coba bertanya kepada warga sekitar apakah benar rumah yang di ujung sana adalah rumah pelapor. Permisi Bapak. Iya Bu. Iya, punten Bapak mau nanya. Yang nomor 12 Jalan Sumintapura benar di sini kan ya? Oh, kalau jalannya benar ini. Oh, kalau yang ini, yang pelapor kasus dugaan yang perdagangan bayi Tea, tahu Bapak? Tapi ini benar ya, nomor 12. Tapi Jalan Sumintapura yang ini benar ya? Ada jalan lain kan enggak? Kalau itu apa tulisan dijual udah lama itu. Soalnya di jalan yang di sini yang rumah pojok Tea itu ada tulisan rumah dijual. Udah lama. Kosong sih kayaknya. Memang rumah kosong. Udah lama kosong. Udah lama kosongnya. Udah ada 2 minggu apa lainnya. Memang ada polisi. Tapi saya nggak tahu ya ke dalam itu atau kemana. Ya, parkirnya juga di sini, saya yang nungguin ke kelurahan ya kan ke dalam. Tapi nggak lama sih, ya 15 menitan. Bapak ngelihat ada orang yang di bawah nggak Pak? Nggak ada, dia pulang saya parkirin berdua aja, berdua lagi dia. Selanjutnya, tim iNews File mencoba menghubungi nomor telepon yang terpampang di depan pagar rumah bernomor 12 yang diduga ditempati Dani. Pemirsa, saat saya menghampiri rumah dari pelapor, sempat tertulis rumah itu dijual dan terdapat ada 2 nomor. Saya akan mencoba menghubungi salah satu nomor untuk menanyakan keberadaan si pelapor. Call lagi. Nomornya terhubung. Kita akan coba cek. Tekan 1, 3, atau 5 untuk meninggalkan Terhubung. Tekan 1, 3, atau 5. Dan tim iNews Files pun masih mencari keberadaan dari pelapor, yaitu atas nama Bapak Dani, untuk memastikan apakah benar anaknya yang dilaporkan diculik atau justru dijual. Pekerjaan belumlah selesai karena kita semua memiliki peran menjaga, mengawasi dan memastikan bahwa tidak ada lagi anak-anak yang diperjualbelikan seperti barang dagangan. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.